Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian tauhid. Tentunya dengan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan yang lalu alhamdulillah sudah masuk tentunya di pondasi pertama yang wajib kita tahu, yaitu mengenal Allah. Yang mana beliau sampaikan kepada kita bahwa Allah itu bisa dikenal dengan makhluknya dan bisa dikenal dengan ayat-ayatnya. Dan beliau sudah sampaikan di antara makhluk Allah dan ayat-ayat Allah ada malam, siang, ada matahari, ada bulan, ada langit yang 7, ada bumi yang 7, dan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kemudian setelah kita mengenal itu semua, bahwa Allah itu adalah pencipta, pengatur segalanya, itulah Rabb kita, maka hal itu mengharuskan kita menyatakan bahwa Dialah sembahan kita. Dialah yang kita sembah. Makanya beliau katakan rahimahullah dilanjutkan pembahasan asal pertama ini, wa rabbu huwal ma'bud. Rabb, pencipta, pengatur, penguasa, yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Dialah yang disembah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah sembahannya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan di Quran, huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah sebagai sembahan di langit, yang disembah oleh penduduk langit, dan dialah Allah juga yang disembah oleh penduduk bumi. Jadi Rabb kita ini yang mencipta, mengatur, menguasai kita, dan bahkan memberikan kepada kita rezeki, itulah sembahan kita. Itu keharusannya. Kamu akui Rabbmu adalah yang mengatur kehidupanmu, yang memberi kamu rezeki setiap saat, maka harusnya sembah yang mengatur kehidupanmu, yang memberikan kamu rezeki, yang menciptakan. Kata beliau, dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah. Itu apa dalil kalau dia Allah Rabb sembahan kita? Apakah ada perintah? Kita sudah tahulah di pembahasan yang lalu. Adanya bumi, adanya langit, adanya matahari, adanya bulan, bahkan adanya kita sendiri ini mengharuskan kita beribadah kepadanya. Tapi apakah ada perintah di Quran supaya kita beribadah hanya kepada Allah? Ini yang kita perlukan. Karena orang-orang yang mengingkari akan adanya Allah, seperti orang-orang ateis, itu susah dikasih paham dengan langit, bumi. Kadang mereka meminta hujah, dalil yang lebih kuat lagi. Apakah ada perintah dari Allah untuk beribadah kepadanya? Kata beliau, dalilnya adalah firman Allah, ya ayuhan nas,
Ini perintah pertama di Quran. Dan ini surah Al-Baqarah ayat 21. Tidak ada perintah sebelumnya. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Seluruhnya, kita semuanya, bahkan orang yang mengingkari akan adanya Allah, masuk di dalam panggilan ini. Mukmin dan yang berimannya serta kafir. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Inilah perintah. Sembah Rob kalian. Di sini tidak dikatakan u'budullah. Sembahlah Allah. Sembahlah sembahanmu. Tidak begitu. Tapi sembahlah Robmu. Rob itu artinya penciptamu. Pemberi kamu rezeki. Pengatur kehidupan. Itu diperintah. Iya. Karena orang musyrikin, dia mengingkari Allah. Dia mengingkari Allah. Orang musyrikin. Bahkan di perjanjian Hudaybiyah, dia tidak mau ditulis Bismillah dengan nama Allah. Dia tidak mau. Tapi kalau dia bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia akan bilang Allah. Itu di Quran. Makanya di sini kata Allah, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, bukan u'budullah. Kan semua menyakui bahwa Allah itu sebagai Rabbnya. Pengatur, pencipta, pemberi rezekinya. Nggak ada mengingkari. Biar orang musyrik. Biar orang kafir. Iya. Makanya kata Allah, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Sembah Rabb kalian. Ini perintah. Ini lebih duluan daripada perintah. Perintah untuk beribadah ini lebih duluan daripada perintah sholat, puasa, zakat, haji, lebih duluan. Karena Nabi mendakwakan untuk beribadah hanya kepada Allah saja, itu dari awal pengutusan sampai belum meninggal. Belum ada kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu turun, perintah sholat itu setelah Nabi diutus 10 tahun. Perintah puasa, apalagi? Karena dia tahun kedua saat Nabi berhijrah sudah ke Madinah. Berarti di tahun ke-15. Demikian pula perintah zakat. Perintah zakat. Perintah beribadah kepada Allah, inilah yang pertama. Sembahlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Kemudian Allah jelaskan setelahnya hal-hal yang mengharuskan kita sembah Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a, langit sebagai bangunan, atap untuk kalian. Wa anzala minas samaa'i maa'a, yang menurunkan dari langit air yang kita butuhkan. Fa akhraja bihi tsamarat, maka dengan sebab air itu Allah mengeluarkan buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini penutupnya. Maka kalau kalian sadar itu, Allah yang menciptakan kalian, bumi ini Allah siapkan untuk kalian, langit Allah jadikan atap untuk kalian, kemudian Allah lah yang turunkan kepada kalian hujan, sehingga keluarlah buah-buahan untuk kalian makan, gunakan sebagai rezeki. Maka kata Allah, jangan kamu menjadikan untuk Allah andada, tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu Allah lah yang berhak kalian sembah. Ini dalil bahwa Allah itu yang harus kita kenali itu, dialah sembahan kita. Tidak ada sembahan yang lain
yang berhak kita sembah. Tidak ada. Kita dalam masalah peribadatan itu tidak ada hak sedikit pun untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah apapun itu. Nanti penulis akan sebutkan beberapa jenis ibadah yang harus kita serahkan kepada Allah. Tidak boleh sama sekali untuk selain Allah. Nanti beliau akan sebutkan. Yang jelas ini tahap pertama. Rob yang harus kita kenal ini, yang wajib kita kenal, dialah sembahan kita. Kenapa dia sembahan kita? Karena dia memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Kata beliau, qala Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Katsir, yaitu Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnu Umar Al-Qurashi, ahli tafsir yang terkenal, bukunya semua orang pakai, dikenal dengan Ibnu Katsir. Beliau berkata ketika menafsirkan ayat ini, al-khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibad. Ia menciptakan semua ini tadi yang disebutkan. Ia menciptakan langit, bumi. Ia menurunkan air hujan. Ia menumbuhkan tumbuhan. Ia menciptakan semua ini huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk kita sembah. Bukan yang lain. Bukan yang dicipta sama seperti kita. Tidak ada hak untuk diibadahi selain Allah. Apakah itu pohon, sungai, laut, apapun itu. Tidak ada haknya sedikit pun untuk diibadahi. Dan memang Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya saja. Wa'budu rabbakum. Sembah Rabb kalian. Itu di awal. Di akhir, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian membuat tandingan untuk Allah. Jangan. Ini larangan. Asal perintah itu wajib. Artinya berarti wajib kita beribadah kepada Allah. Dan asal larangan itu haram. Berarti haram bagi kita untuk mengambil tandingan untuk Allah. Bahkan walaupun kita tidak beribadah kepadanya. Walaupun kita tidak sujud, ruku kepadanya, kita tidak menyembelih untuknya, sekedar kita jadikan tandingan untuk Allah, haram. Allah larang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarang. Dan ayat yang semisal ini itu penuh di Quran. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, Al-Quran kullu tauhid. Quran itu semuanya mengajak kepada tauhid. Kan Quran itu mengajak kita untuk beribadah kepada Allah, atau melarang kita untuk beribadah kepada selain Allah, atau menyebutkan yang halal dan yang haram. Dan ini adalah keharusan dari tauhid. Kalau kita memang mengesahkan Allah, pasti kita ikut yang dihalalkan olehnya dengan melakukannya, dan kita akan meninggalkan yang haram yang dia larang. Dan di dalamnya juga ada kisah para nabi dan rasul. Dan di dalam kisah nabi dan rasul terdapat ajakan untuk bertauhid. Quran seluruhnya tauhid. Ini salah satu ayatnya ini. Ini salah satu. Belum sebutkan karena ini perintah pertama di Quran. Kalau kita buka Quran, baca. Dari ayat pertama di surah Al-Fatihah, tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Yang ada cuma pernyataan. Hanya pernyataan. Kapan ada perintah? Pada saat surat kedua, ayat 21, 22. Disitulah ada perintah pertama. Iya, perintah beribadah kepada Allah dan tidak boleh mengambil sembahan selain Allah. Setelah itu beliau berkata, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan dengannya adalah, kan kita wajib beribadah kepada Allah. Kalau kita bertanya, apa itu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita?
Beliau akan sebutkan di sini hanya sekedar contoh saja. Bukan mau menyebutkan seluruh bentuk peribadatan. Tapi hanya sekedar mencontohkan ibadah yang harus kita serahkan kepada Allah. Beliau bilang mithlul Islam. Di antara bentuk ibadah seperti Islam. Islam kan? Yang Nabi ketika ditanya oleh Jibril, mal Islam? Apa itu Islam? Kata Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, mal Islam? Atau akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, apa itu Islam? Atau kabarkan kepada saya, apa itu Islam? Kata Nabi kepadanya, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu Islam yang pertama. Kamu bersyahadat, 2 kalimat syahadat. Ketika kita bersyahadat 2 kalimat syahadat, kita beribadah. Kita beribadah. Kedua, wa tuqimus shalah. Kamu mendirikan salat. Seperti yang kamu lihat Nabi lakukan. Karena Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat seperti kalian melihat saya salat. Wa tu'tiyaz zakah. Kamu mengeluarkan zakat. Ini yang ketiga. Wa tasum Ramadan. Kamu berpuasa di bulan Ramadan. Ini dibilang Islam. Wa tahujja baitallahil haram. Dan kamu berhaji ke Baitullahil Haram bagi jika kamu mampu. Ini dibilang ibadah. Jadi di antara bentuk ibadah adalah Islam. Yaitu kamu melakukan rukun Islam. Ketika kamu sudah bertobat kepada Allah, maka kamu tidak dianggap muslim sampai kamu mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan berhaji bila mampu, serta berpuasa di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikwanukum fid din. Jika mereka bertobat. Apakah bertobat dari kekafiran ke Islam, bersyahadat? Atau bertobat tadinya sudah Islam tapi lalai, dia bertobat. Kalau mereka bertobat, setelah itu dia dirikan sholat, keluarkan zakat, maka dia saudara kalian dalam Islam. Berarti pemahaman itu yang tersurah, yang terlafadzkan. Karena para ulama tersirat dalam ayat ini, yaitu dikenal dengan istilah mafhum al-mukhalafah, pemahaman kebalikan dari ayat. Artinya kalau ada orang dia bilang, saya bersyahadat, saya bertobat, tapi tidak sholat, tidak zakat, bukan saudara kita dalam Islam. Artinya belum muslim. Belum muslim. Karena kenapa? Dia belum beribadah. Karena kalau kamu Islam, kalau kamu mengakui bahwa Allah adalah sembahanmu, maka kamu harus beribadah. Di antara bentuk ibadah, al-Islam. Kamu melaksanakan Islam. Yang mana nanti ini akan difokuskan lagi insya Allah. Apa itu arti Islam? Akan difokuskan nanti di tahap kedua. Mengenal agama. Iya, jelas ini baru penyebutan bahwa di antara jenis ibadah adalah Islam. Wal iman. Di antara jenis ibadah adalah iman. Beriman. Maksudnya apa itu iman? Nabi juga ditanya oleh Jibril. Waktu itu Jibril datang mau mengajarkan kepada para sahabat agama. Dia datang dalam wujud manusia. Dalam bentuk bertanya kepada Nabi SAW. Bertanya kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, alil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepada saya apa itu iman. Maka Nabi menjawab, antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa tu'mina bil yaumil akhir. Yang keenam, tu'mina bil apa? Bil qadri khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6. Kamu beriman kepada Allah, itu namanya ibadah. Ibadah hati. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab,
beriman kepada para rasul, beriman pada takdir baik dan takdir buruk, dan beriman pada hari akhir. Itu kamu beribadah dengan itu. Itu diantara jenis ibadah. Itu diantara jenis ibadah kepada Allah. Ini nanti akan disinggung di asal yang kedua. Iya. Di antara bentuk ibadah adalah wal-ihsan. Kata beliau, ihsan. Kamu beribadah kepada Allah dengan ihsan. Itu juga bentuk ibadah. Nabi juga ditanya, apa itu ihsan? Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka kamu yakin bahwa Allah melihatmu. Ketika kamu salat, yakin bahwa Allah melihat gerakanmu, melihat, mendengar bacaanmu, melihat ruku dan sujudmu, maka itu namanya kamu beribadah kepada Allah dengan ihsan. Dengan ihsan. Ini 3 jenis ibadah. Setelah itu disebutkan wa minhu du'a. Nanti kita akan uraikan ulang ini. Di antara bentuk ibadah adalah berdoa. Wal khauf, di antara bentuk ibadah adalah rasa takut. Wal roja, di antara bentuk ibadah adalah kamu berharap. Wat tawakkul, di antara bentuk ibadah adalah kamu bertawakal. Wal raghbah, di antara bentuk ibadah adalah kamu cinta. Wal rahbah, kamu takut. Wal khusyuk, kamu khusyuk. Wal khasyah, kamu takut juga. Wal inabah, kamu bertobat. Wal isti'anah, kamu meminta pertolongan. Wal isti'adah, kamu meminta perlindungan. Wal istighotsah, kamu meminta pertolongan saat genting, saat susah. Wal dzabah, di antara bentuk ibadah adalah menyembelih. Wan nazar, di antara bentuk ibadah adalah kamu bernazar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah. Dan selain dari itu dari jenis-jenis ibadah allati amarallahu biha, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Kulluha lillahi ta'ala. Semuanya harus lillah. Semuanya harus lillah. Harus. Tidak boleh tidak. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa ini harus semua lillah. Kata Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguh masjid-masjid itulah milik Allah, maka jangan kamu berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Masjid itu rumah Allah. Ya masuk masjid berdoa kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada kuburan yang di samping masjid. Kalau ada. Tidak boleh. Apa tidak boleh berdoa kepada foto yang dipajang di masjid? Tidak boleh. Allah yang katakan, bukan saya. Wa annal masajida lillah. Ini surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kamu berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Ini kita terjemahkan masjid, tempat ibadah. Dan masjid di sini adalah bisa bermakna sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir, bisa bermakna a'dha'us sujud, alat sujud. Jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki, itu alat sujud. Alat sujud ini lillah, milik Allah ini. Jidat kita milik Allah. Kedua tangan kita ini adalah miliknya Allah. Lutut kita miliknya Allah. Kedua kaki kita adalah milik Allah. Jangan kamu pakai untuk selain Allah. Tidak boleh kita sujud untuk selain Allah. Kali ini punyanya Allah. Punyanya Allah. Gimana kalau kita di makhluk ini walillahil matsalul a'la. Punyanya orang tapi kita pakai untuk orang lain. Apakah tidak murka orangnya? Itu secara akal. Tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Allah yang menciptakan alat sujud ini yang kita punya. Maka kita tidak boleh pakai untuk selain Allah. Tidak boleh kita ruku kepada selain Allah. Tidak boleh
Maksudnya dalam keadaan ta'zimnya, kita tunduk dalam keadaan pengagungan. Ada pengagungan dalam hati. Karena kecintaan. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena ini alatnya hanya milik Allah. Tidak boleh kita gunakan kepada selain Allah. Haram kita pakai ini jidat sujud kepada selain Allah. Bahkan kepada orang tua kita. Tidak boleh kita pakai sujud. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kuntu amiran imro'an ayyasjuda limri'in la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya dibolehkan, seandainya saya dibolehkan oleh Allah untuk menyuruh orang lain sujud kepada orang lain, untuk menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya boleh. Seandainya boleh. Tapi itu tidak dibolehkan. Wa annal masajida lillah. Alat-alat sujud itu hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu pakai bersama Allah selain Allah kepada seorang pun, siapapun itu. Makanya beliau tegaskan ini sebagai penutup kita. Faman sorot minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Siapa yang memalingkan sedikit saja, ada sembelihannya dia palingkan sedikit saja kepada selain Allah, ada doanya dia palingkan sedikit saja kepada selain Allah, dia minta, ada penyandarannya sedikit saja dia bersandar kepada selain Allah, ada rasa takutnya kepada yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, dia palingkan sedikit saja kepada selain Allah. Apa yang terjadi? Fahuwa musyrikun kafir. Maka dia musyrik, dia telah melakukan syirik, terus kafir. Apa dalilnya? Jangan sampai nanti semua kita pulang, tiba-tiba kita mengkafirkan orang bilang, kamu suka mengkafirkan. Bukan kita yang kafirkan, Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah namakan dia kafir. Allah yang namakan. Karena kita tidak boleh kita haram kita bilang kepada seorang dari saudara kita, wahai kafir. Tidak boleh. Haram, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Kecuali ada dari Allah mengatakan bahwa dia kafir. Iya. Kata Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang berdoa, beribadah bersama Allah kepada Tuhan lain, apapun itu Tuhannya, patung, kuburan, laut, sungai, pohon, batu, apapun itu, la burhana lahu bih, dia tidak punya dalil dalam hal itu. Tidak ada argumennya. Apa yang membolehkannya? Tidak ada datang dari Allah, tidak ada datang dari Rasul. Tidak ada. Maka yang pertama ancamannya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Sungguh nanti perhitungannya di sisi Rabb-nya. Nanti ketika dia datang kepada Allah, dia akan ditanya, apa yang kamu sembah? Dia akan ditanya. Jangankan batu, pohon, Nabi Isa saja. Ikan yang paling terkenal disembah siapa? Nabi Isa. Orang sembah. Karena mereka mengaku bahwa Nabi Isa itu apa? Anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan. Nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada Nabi Isa. Ada di ayat Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah ayat 116. Iqalallahu ya Isa. Ketika Allah berkata, wahai Isa, ibn Maryam. Wahai Isa, anaknya Maryam. Allah tidak katakan, wahai Isa, anakku. Allah katakan, wahai Isa, anaknya Maryam. Ini Quran. A'anta qulta linnasi, apakah kamu berkata kepada orang-orang, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadikan saya dan ibuku sembahan selain Allah. Itu pertanyaan Allah kepada Isa.
Apakah kamu yang bilang, kenapa mereka sembah kamu? Apakah kamu yang bilang, jadikan saya dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah, supaya Tuhan jadi tiga? Apa jawaban Isa? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak pantas bagiku untuk berkata apa yang bukan hakku. Ini Nabi, Rasul. Tidak pantas bagiku untuk berkata apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika memang saya katakan itu, kamu tahu. Engkau tahu itu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku dan saya tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Iya. Innaka anta 'allamul ghuyub. Kamu mengetahui perkara gaib. Ini Isa. Ini Nabi Isa. Maka nanti hisab mereka di sisi Allah. Dia akan ditanya. Terus innahu la yuflihul kafirun, kata Allah. Sungguh tidak akan pernah beruntung itu orang kafir. Itu menunjukkan yang menjadikan sembahan selain Allah tadi itu kafir. Karena Allah tutup ayatnya dengan innahu la yuflihu al-kafirun. Tidak akan beruntung orang-orang kafir. Ini yang beliau katakan. Nanti lagi insya Allah kita akan menyebutkan doa itu adalah ibadah. Takut itu adalah ibadah, dalilnya. Harapan itu adalah ibadah, dalilnya. Tawakal itu adalah ibadah, dalilnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kita lihat di sini pertanyaan. Sini ada pertanyaan, bagaimana ibu yang sudah melahirkan tapi disesar? Darah nifasnya keluar cuma 5 hari. Apakah wajib sholat walaupun tidak cukup 40 hari? Masya Allah. Ini berarti ada kesalahan paham pemahaman. Itu orang tidak sholat ketika dia melahirkan, itu kalau melihat darah. Kalau ada darah yang keluar. Kalau tidak ada darah, wajib dia sholat. Misalnya saat dia sesar, dokternya habiskan semua darah. Kan darah nifas itu kan darah yang tersimpan saat hamil sebagai makanan janin. Sebagai makanan dari janinnya. Makanya orang hamil tidak haid. Karena darahnya tersimpan dalam rahim, ya, untuk makanan janinnya. Kalau dokter dia belah sesar, terus dia bersihkan perutnya, sehingga saat dia sudah ditutup perutnya, tidak ada darah yang keluar. Wajib dia sholat. Dia wajib mandi karena melahirkan. Setelah itu dia sholat. Karena sebab tidak sholatnya perempuan yang melahirkan adalah karena darah nifas. Kalau tidak ada darah, maka wajib sholat. Mandi dan sholat. Mandi dan sholat. Kalau ada darah, maka dia duduk selama darahnya itu keluar. Sampai 40 hari. Kalau keluar lebih dari 40 hari, maka itu bukan lagi darah nifas. Itu baru yang ditanyakan. Jadi kalau berhenti sebelum 40, wajib mandi dan sholat. Sudah boleh lagi ia bercocok tanam supaya hamil lagi. Sudah boleh. Iya. Adapun kalau lebih keluar darahnya dari 40 hari, ini baru dipertanyakan. Karena nifas tertinggi itu hanya sampai 40. Kalau masih keluar setelah 40 hari, maka itu bukan lagi darah nifas. Itu darah karena adanya urat yang putus atau pecah saat melahirkan. Sehingga itu terhitung darah kotor, bukan darah nifas. Dia tetap sudah sholat, mandi, dan sudah bisa melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelumnya. Sini ada pertanyaan, Ustaz, saya seorang karyawan terkadang tiap 2 bulan keluar kota dengan jangka waktu kurang lebih 1 pekan. Selama di luar kota saya berpindah-pindah daerah. Namun di satu daerah kadang saya nginap 2 atau 3 malam.
Pertanyaan saya Ustaz, apakah selama sepekan tersebut seluruhnya saya dalam keadaan safar bisa menjamak sholat walaupun berada di suatu daerah yang sama selama 3 hari? Iya, selama kita daerah itu walaupun bukan 3 hari. Kita di situ 20 hari atau sebulan, selama karena pergi tugas kerja safar, maka kita musafir. Nabi SAW belum waktu Fatu Mekah, dinukil belum selama 15 hari, ada juga menukil selama 18 hari belum di Mekah. Tidak pernah sholat sempurna, kecuali setelah kembali ke Madinah. Tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya. Padahal ini di Mekah. Masjid terbaik. Tapi belum tidak pernah sholat genap. Belum tidak pernah sholat genap. Belum selalu jamak qashar. Selalu jamak qashar. Bahkan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya telah bersafar bersama Rasulullah di semua safarnya. Ya. Dan di safarnya Abu Bakar, safarnya Umar, safarnya Utsman, mereka selalu menjamak qashar dan tidak pernah sholat berjamaah ketika safar. Tidak pernah sholat berjamaah ketika safar. Jadi jangan ketiga hari. Yang ada batasannya itu kalau kita sudah niat mungkin, niat tinggal di daerah situ, sudah niat menjadi warga situ, nah, itu baru dibicarakan. Ada mengatakan selama 4 hari masih boleh jamak qashar, setelah itu sholat seperti biasa. Sholat seperti biasa. Itu kalau niat mungkin, niat tinggal. Adapun tidak ada niat mungkin, hanya ke sana tugas saja, maka kita musafir. Apa hukum sholat goib, Ustaz? Disunahkan, disyariatkan jika tidak ada yang melakukan sholat goib. Tidak ada yang melakukan sholat untuknya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW saat meninggal Raja Najasyi. Orang-orang tidak tahu kalau dia sudah Islam. Sehingga ketika dia meninggal, orang-orang memperlakukan jenazahnya seperti Nasara. Maka Nabi SAW ketika datang kabar bahwa dia meninggal, maka beliau ajak para sahabat untuk keluar ke musola dan sholat jenazah, sholat goib. Ini kalau tidak ada yang melakukannya. Izin bertanya Ustaz, saya punya tabungan 7 juta. Apakah ini sudah boleh mengeluarkan zakat harta? Dan bagaimana cara penyalurannya Ustaz? Bolehkah dikeluarkan dengan cara berinfak di masjid? Baik. Zakat harta, zakat uang itu dinilai dengan nilainya perak. Kalau sudah mencapai nisabnya perak, maka kita sudah wajib mengeluarkan zakat jika tersimpan setahun. Nisabnya perak adalah 595 gram. 595 gram. Tinggal kita hitung berapa harga perak sekarang 1 gram. Hitung nilainya tadi itu, jelas kita simpan di dalam ingatan kita bahwa nisabnya perak 595 gram. Tinggal kita tanya atau cari di internet berapa harga perak sekarang per gramnya. Baru kita kalikan 595 gram. Kalau kita sudah dapat hasilnya, maka itulah nisabnya. Dan kalau ternyata hasilnya 7 juta atau di bawah 7 juta, ya sudah kita wajib zakat. Itu yang kita perlu perhatikan. Karena ini bisa naik turun. Bisa naik turun. Iya. Allahu a'lam. Adapun cara penyalurannya boleh nggak di masjid? Tidak. Zakat wajib itu tidak ke masjid. Karena zakat wajib, zakat harta sudah ditentukan alurnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang fakir, untuk miskin, untuk orang yang berada di jalan Allah, untuk orang yang terlilit utang, yang bangkrut, untuk orang yang mau dilembutkan hatinya. Jangan pahami mu'allaf yang masuk Islam, bukan. Al-mu'allafata qulubuhum, orang yang mau dilembutkan hatinya, biar muslim. Orang ini musuh dakwah. Kalau kita ajak dia ke dakwah, kita ajak dia keras. Tapi kalau kita sudah kasih uang, biar kita tarik kemana dia mau. Maka boleh dia dikasih uang zakat. Boleh. Kan sebagian orang kalau dinasihati pakai mulut tidak dengar. Pakai tangan tidak dengar. Pakai uang, kasih dia zakat harta. Kasih dia zakat harta. Itu boleh dikasih. Kadang salah paham di orang-orang ucapan yang dilembutkan hatinya. Mereka kira mu'allaf. Mu'allaf maksudnya yang baru masuk Islam. Bukan. Mu'allaf itu orang yang mau dilembutkan hatinya. Biar yang muslim.
biar yang muslim. Itu tidak ada jalurnya ke masjid. Zakat harta, zakat wajib, tidak ada jalurnya ke masjid. Ke masjid itu sedekah sunnah, wakaf, infak yang biasa. Apakah wajib seorang